Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidayanti dari kelas 11 UPW. Bab 1. Harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna dari konsep hak asasi manusia secara sederhana. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikirannya yang terdapat dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenang. Untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, dan sebaiknya kalian memperhatikan fakta berikut dengan sesama. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukannya, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Sekarang mari kita pahami pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut Kanjoro Pranoto, menurutnya HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau atasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kontraknya pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan hingga bersifat suci. Menurut Jan Matterson, atau anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengartikan HAM sebagai hak-hak melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menerapkan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Dari pengertian tersebut, pada hakikatnya dalam HAM terkandung dua makna, yaitu A. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. B. HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Ciri-ciri khusus HAM sebagai berikut. 1. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan pihak tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksanakannya dan tegakkan asasi manusia. Hak atas dan hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Hak dan kewajiban asasi juga dapat dipisahkan karena bagaimanapun kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebagainya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, dan ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib ditegakkan hak asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagai dipaparkan berikut ini. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila berikut. Hubungan antar hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara ringkas sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. 3. Persatuan hukum mengamatkan adanya unsur persatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menetapkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya
pada negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen mental Pancasila. Nilai instrumen merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Nilai Pancasila. Nilai instrumen sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya terbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai instrumen Pancasila. Adapun peraturan undang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pasal 28A sampai 28C. B. Ketetapan MPR nomor XV11 atau MPR 1908 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. C. Ketentuan dalam Undang-Undang Organik yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusia atau merendahkan martabat manusia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional hak-hak sipil dan politik. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. D. Ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. E. Ketentuan dalam peraturan pemerintah. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. F. Ketentuan dalam Keputusan Presiden atau Kepres 1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1903 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 37 tentang kebebasan berserikat dan pelindungan untuk berorganisasi. 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 4. Ketentuan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang perubahan Kepres Nomor 53 Tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2004 sampai 2009. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Nilai praktis merupakan realitas nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Nomor sila Pancasila sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Hormat, menghormati dan bekerjasama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. B. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. C. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Tegang rasa kepada orang lain. D. Tidak semena-mena kepada orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. F. Berani membela kebenaran dan keadilan. G. Hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia. A. Menetapkan kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. B. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. C. Cinta tanah air dan bangsa. D. Bangsa sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. E. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. E. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan masyarakat secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. B. Menghormati hak-hak orang lain. C. Memberi pertolongan kepada orang lain. D. Menjauhi sikap memperkeraskan kepada orang lain. E. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut.
Satu, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya sebagai berikut: sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, sikap tidak toleran. Dua, faktor internal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Di antaranya sebagai berikut: menyalahgunakan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Berikut ini merupakan contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hukum atau hakim terdapat kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terdapat kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 tahun 10 hari. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini menvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa penjara 3-6 tahun. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi 2 pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Penculikan aktivis pada 1997 atau 1998. Dalam kasus ini 3 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Indrus Afandi dan Khairim Suryadi menegaskan bahwa bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan 2 hal di bawah ini. 1. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. 2. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam internasional mengenai HAM, kemudian menyelesaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta menetapkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis yang sebagai berikut. A. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggota 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM yang dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut: 1. Melakukan perdamaian pada kedua pihak yang bermasalah. 2. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. 3. Menyampaikan rekomendasi atau suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. 4. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah atau menyelesaikan sengketa di pengadilan. B. Membentukkan instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut: 1. Pada amandemen kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah ditetapkan 1 bab tambahan dalam batang tubuh, yaitu bab XA yang berisi mengenai hak asasi manusia melengkapi pasal-pasal yang lebih dulu mengatur mengenai masalah HAM. 2. Dalam sidang istimewa MPR 1998 dikeluarkan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia, yaitu TAP MPR 1998. 3. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1948. 4. Diundangkannya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang diikuti dengan dikeluarkannya Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. 5. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. 6. Meratifikasi instrumen HAM internasional selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2020. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, pengadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penanganan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan terbaik adalah penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan negara sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM dilakukan oleh pemerintah. Setiap warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepatasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah menghindari diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Cukup dari saya, segitu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berbelit-belit dan tidak jelas. Saya mohon maaf Pak, sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.